Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih waktunya teman-teman dan Ibu. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami memasuki sesi tanya jawab dari kelompok 4 yang akan dijelaskan oleh Karmila. Para Karmila, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sri Rahayu Saputri, di mana pertanyaannya yaitu, bagaimana pendapat kelompok penyaji mengenai kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio terhadap David Ozora pada Februari 2023 yang mendapat perhatian luas dari masyarakat, serta apakah kasus tersebut dapat menunjukkan masih adanya ketimpangan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia? Mengingat sering muncul anggapan bahwa kasus yang melibatkan keluarga pejabat atau mendapat sorotan publik ditangani berbeda dibandingkan kasus serupa yang tidak viral, meskipun prinsip kesetaraan di depan hukum telah diatur dalam sistem hukum nasional. Menurut kelompok kami, kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi terhadap David Ozora memang menjadi salah satu kasus yang membuka diskusi tentang keadilan hukum di Indonesia. Secara spesifik, kasus ini mendapat perhatian luar biasa dari masyarakat karena pelaku merupakan anak pejabat pajak dan proses hukumnya terus menjadi sorotan media. Di satu sisi, proses hukum terhadap Mario Dandi dapat dikatakan berjalan tegas dan transparan. Ia ditetapkan sebagai tersangka, menjalani proses persidangan, dan akhirnya dijatuhi hukuman sesuai putusan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa status sosial dan latar belakang keluarga tidak membuat seseorang bebas dari pertanggungjawaban hukum. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan mengapa banyak kasus penganiayaan lain yang tidak mendapatkan perhatian dan penanganan secepat kasus ini. Banyak masyarakat menilai bahwa jika kasus tersebut tidak viral atau tidak melibatkan keluarga pejabat, kemungkinan besar tidak akan memperoleh pengawasan publik yang begitu besar. Kondisi inilah yang menimbulkan persepsi adanya ketimpangan dalam praktik penegakan hukum. Secara kritis, kami berpendapat bahwa masalah utama bukan terletak pada hukuman yang dijatuhkan kepada Mario Dandi, melainkan pada fakta bahwa belum semua kasus memperoleh respon yang sama cepat dan transparan. Kasus ini menjadi pengingat bahwa prinsip kesetaraan di depan hukum tidak cukup hanya diatur dalam peraturan, tetapi juga harus diwujudkan secara konsisten dalam praktik. Jika setiap kasus penganiayaan ditangani dengan keseriusan yang sama seperti kasus David Ozora, tanpa dipengaruhi status sosial pelaku maupun tekanan media, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum akan semakin kuat. Oleh karena itu, kasus Mario Dandi dapat dijadikan refleksi bahwa Indonesia masih perlu memperbaiki konsistensi penegakan hukum agar keadilan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Karmila sudah menjelaskan materi jawaban. Kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab yang akan dijelaskan Keisha. Kepada Keisha, saya persilakan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Naswa Fazila. Pertanyaannya yaitu, aspek apa dalam sistem penegakan hukum yang paling mendesak untuk diperbaiki agar ketimpangan hukum dapat dikurangi dan keadilan yang merata dapat terwujud? Mengapa? Aspek yang paling mendesak untuk diperbaiki adalah integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum. Hal ini karena aparat penegak hukum berperan langsung dalam menjalankan proses hukum. Jika masih terjadi penyalahgunaan wewenang, korupsi, atau perlakuan yang berbeda terhadap masyarakat, maka ketimpangan hukum akan terus terjadi. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang kuat, transparansi, serta penegakan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran. Dengan aparat yang profesional dan berintegritas, prinsip persamaan di hadapan hukum dapat terwujud sehingga keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat dapat tercapai. Sekian dari saya akan berikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Keisha yang sudah menjelaskan pertanyaan kedua. Kemudian kita masuk ke sesi pertanyaan ketiga yang akan dijelaskan Salsareh Fadila. Pada Salsareh Fadila, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari
dari Susi Susanti, yang dimana pertanyaannya itu, maraknya kasus judi online atau pinjol di Indonesia melibatkan operator besar yang memiliki kekuatan finansial dan koneksi politik. Sementara korban dari kalangan bawah justru sering diskriminalisasi. Berdasarkan realita ini, apakah ketimpangan penegakan hukum di Indonesia mencerminkan bekerjanya teori konflik, di mana hukum hanya menjadi alat kelas penguasa untuk mempertahankan dominasinya? Jelaskan dengan disertai contoh nyata. Fenomena tersebut dapat dianalisis menggunakan teori konflik, yaitu teori ini berpendapat bahwa hukum tidak selalu netral, melainkan dapat dipengaruhi oleh kelompok yang memiliki kekuasaan, ekonomi, dan politik. Dalam kasus judi online dan pinjol ilegal, sering muncul anggapan bahwa pelaku utama yang memiliki modal besar dan jaringan luas lebih sulit dijangkau hukum, sementara masyarakat kecil yang terlibat justru lebih cepat diproses. Contohnya, banyak korban pinjol ilegal mengalami kerugian dan intimidasi, sedangkan pihak yang mengendalikan jaringan seringkali baru terungkap setelah kasus berkembang besar. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan akses terhadap keadilan dan penegakan hukum. Menurut teori konflik, kondisi tersebut mencerminkan bagaimana kelompok yang memiliki kekuatan lebih besar dapat mempertahankan posisinya dibandingkan kelompok yang lemah. Namun, tidak dapat dikatakan bahwa seluruh sistem hukum hanya berpihak pada penguasa. Berbagai operasi penindakan terhadap jaringan judi online dan pinjol ilegal menunjukkan bahwa aparat tetap berupaya penegakan hukum. Oleh karena itu, teori konflik relevan untuk menjelaskan adanya ketimpangan dalam penegakan hukum, tetapi tidak sepenuhnya menggambarkan seluruh kondisi hukum di Indonesia. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Julia Sulsari Padilla yang sudah menjelaskan jawaban dari pertanyaan ketiga. Baik, Ibu, itulah jawaban atau penjelasan dari kami. Saya sebagai moderator, jika ada salah kata, mohon maaf. Kalau ada yang kurang atas jawaban dari teman-teman, dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.